气书画，骑射蹴鞠，云文云武，学习无间。生活是一目两天，做中学，学中诀。沙子虽小，已杀一个世界；粒子虽小，希望却是无限。两岸发挥，双手抚慰，大爱闪过满人间。Harus punya semangat untuk maju. Otak kakek Lice masih bagus. Bisa menyusun strategi perang dalam catur. Otak Tuan Lu juga belum pikun. Main catur dengan Tuan Lu sangat memuaskan. Aku jalan pulang. Jenderal. Baik. Maaf, aku yang menang. Aku salah perhitungan. Kenapa aku tidak memperhitungkan hal ini? Strategi penyerangan ini sangat memuaskan. Iya, benar sekali. Penyeranganmu membuatku kalah total. Kita ini sudah tua. Walau menyerang seperti apapun, tidak akan sebanding dengan tenaga anak-anak. Benar katamu. Anak-anak begitu gembira. Entah mereka mendengar kabar baik apa hingga begitu senangnya. Murid sekalian, dengarkan baik-baik. Sekarang aku mau mengumumkan satu hal penting. 1 bulan lagi, aku dan Tuan Lu akan mengajak kalian memanjat Gunung Paitausan. Gunung Paitosan, apakah kita harus memanjat sampai ke puncaknya, Guru? Benar, kita harus memanjat hingga ke puncaknya. Baru bisa melihat pemandangan yang berbeda dari ketinggian. Wah, hebat! Akhirnya kita bisa memanjat hingga ke puncak gunung itu. Iya, benar. Hal ini sungguh menyenangkan. Memanjat Gunung Paitosan adalah legenda lama di pedesaan itu. Anak-anak yang pernah memanjat ke puncak gunung itu baru boleh dikatakan telah dewasa. Aneh sekali, kenapa semuanya begitu berminat memanjat ke gunung itu? Karena setelah memanjat gunung itu, kamu baru boleh dikatakan sebagai pria sejati. Kalau aku bagaimana? Ini berarti kamu akan menjadi gadis yang disukai setiap orang. Ajaib sekali. Kalau begitu aku juga mau memanjat ke gunung itu. Jika ingin memanjat hingga ke puncak, harus bertenaga, harus sabar dan melatih diri. Kalian jangan remehkan hal ini. Baik. Masih ada waktu 1 bulan. Mulai hari ini, kalian harus melatih tenaga fisik dengan berlari setiap hari. Aku berharap setiap murid di sini bisa sampai ke puncak dengan lancar. Guru Fang, aku gemuk, pasti tidak mampu memanjatnya. Guru Fang, kesehatanku kurang baik. Aku rasa aku juga tidak mampu. Aku harus bagaimana? Lakukan persiapan. Jika kali ini tidak berhasil, kelak masih bisa mencoba lagi. Kelihatannya aku harus memanjat ke puncak gunung itu agar aku bisa menjadi pria sejati. Kamu jangan khawatir, bagi pria sejati seperti kita, memanjat hingga ke puncak gunung adalah hal yang mudah. Anggap saja pergi bertamasya. Hah? Si Alice sepertinya sudah pernah memanjat gunung itu. Tidak mungkin. Aku belum pernah memanjat ke gunung itu, tapi sepertinya ini bukan hal yang sulit. Xiaolice, kau jangan menganggap remeh gunung itu. Itu adalah gunung yang suci di desa kita. Pasti ada sisi yang mengagumkan. Sepertinya aku harus benar-benar melatih kekuatan fisikku. Aku juga harus berhasil dalam 1 kali memanjat. Kalian jangan mau ditakuti oleh perkataan Guru Fang. Bersantailah sedikit. Guru Fang tidak pernah sembarangan bicara. Jika kita ingin memanjat hingga ke puncak, kita harus lebih serius lagi. Aku rasa aku pasti tidak mampu sampai ke puncak. Aku juga ingin seperti Solice menganggap ini adalah tamasya. Siapa bilang aku menganggap ini sebagai tamasya? Aku pria sejati. Aku harus memanjat hingga ke puncak Gunung Paitosan. Xiaolice, makan sayur hijau yang banyak. Kamu baru akan bergizi dan kuat. Aku bisa ambil sendiri, Bu. Ibu jangan selalu mengambilkan sayur untukku. Kalau kamu bisa ambil sendiri, ibu juga tidak perlu mengambilkan untukmu.
Hei, makan sayur hijau sangat baik. Ini bisa membuat fisikku kuat untuk memanjat Gunung Paitosan. Ayah, kapan ayah mau pergi memanjat Gunung Paitosan? Ayah sudah tua masih ingin ke sana. Sepertinya kurang sesuai. Apa kakek sudah mendengar kabar? Guru Fang mau mengajak kami memanjat gunung itu. Benar, Tuan Lu sudah memberitahu kakek. Tidak kusangka waktu berlalu begitu cepat. Sekarang sudah saatnya generasi Xiaolice pergi memanjat gunung itu. Ayah, ibu, kalian pernah memanjat gunung itu? Anak-anak yang tumbuh besar di desa ini belum ada yang tidak pernah memanjat gunung itu. Kakek tidak pernah. Ayah berbeda. Ayah baru pindah kembali ke desa ini. Jadi kakek juga harus memanjat gunung itu. Kalau kakek ikut, memanjat gunung akan lebih menyenangkan. Ayah, memanjat gunung itu bukan hal yang mudah. Orang bilang laki-laki yang belum pernah memanjat ke puncak gunung itu tidak bisa disebut sebagai pria sejati. Kalau begitu, kakek juga ingin menjadi pria sejati. Kakek juga mau memanjat gunung itu. Anak-anak, apa kabar kalian? Kabar baik, Kakek, apa benar hari ini kakek mau memanjat gunung bersama kami? Tentu saja benar. Kakek ingin menaklukkan gunung itu seperti kalian. Ayahku bilang dia cukup sekali memanjat gunung itu dan tidak mau memanjat lagi. Pernah memanjat sekali lebih baik daripada tidak pernah sama sekali, iya kan? Benarkah? Mungkin saja begitu sampai ke puncaknya, kakek Lice akan jatuh cinta pada gunung itu hingga setiap tahun ingin memanjatnya. Ada kemungkinan begitu. Jadi kakek adalah pria sejati di antara semua pria sejati. Xiaolice, kenapa matamu hitam? Kamu kenapa? Aku tidak apa-apa. Semalam aku terlalu senang hingga tidak bisa tidur. Kalau begitu, saat memanjat gunung nanti, apa kamu akan tidak kuat? Tidak akan, Mochie. Murid sekalian, semuanya sudah berkumpul. Kita segera berangkat. Baik. Xiaolong, lihatlah, kamu lucu sekali. Apa yang kalian tertawakan? Aku cuma tidak hati-hati jadi terpeleset. Baiklah, sekarang kita istirahat sebentar untuk minum. Berjalan hingga panas. Benar, aku juga panas. Sekarang kalian istirahatlah dengan tenang. Nanti juga akan menjadi sejuk. Kalian berjalan terlalu cepat. Kakek tidak bisa mengikuti kalian. Kakek jangan khawatir. Aku akan jalan lebih pelan untuk menemani kakek. Baiklah. Kakek Lice, nanti saat jalan aku akan bantu membawakan tas kakek. Mochie, kamu baik sekali. Terima kasih. Baiklah, istirahatnya sudah cukup. Kita lanjutkan perjalanan. Secepat ini, aku masih belum minum. Sudah mau melanjutkan perjalanan. Jangan istirahat terlalu lama. Nanti akan tidak sanggup berjalan. Perjalanan kita masih panjang. Tuan Lu, boleh istirahat sebentar tidak? Aku lelah sekali. Xiaolice, bertahanlah sebentar. Jangan berhenti. Jika berhenti akan tambah tidak kuat jalan. Xiaolice, bersemangatlah. Kakek akan menggandeng tanganmu. Xiaolice, kenapa kamu berjalan lebih lambat dariku? Harus berjalan berapa lama baru kita sampai? Aku hampir tidak bertenaga. Guru Fang, aku hampir tidak kuat lagi. Semuanya bertahanlah sebentar lagi. Keluarkan semangat kalian. Kita sudah akan sampai. Setelah berhasil ke atas puncak, kita bisa menikmati matahari yang paling indah. Aku tidak ingin berjalan lagi. Dari bawah gunung aku juga bisa melihat matahari. Benar, untuk apa aku membuang tenagaku? Kita sudah berjalan jauh. Jika menyerah sekarang, sangat disayangkan. Ayolah. Kita segera sampai. Kalian melihat jalan keluar yang seperti kata menangis tidak? Setelah lewat jalan itu, kita sudah sampai. Pantas saja mirip kata menangis. Melihatnya saja aku mau menangis. Sungguh jalan keluar yang membuat kita memanjat hingga menangis.
juga pria sejati. Sekarang kakek juga jadi pria sejati. Kakek sungguh hebat. Xiao Lice, untung saja tadi kita tidak menyerah dan terus memanjat. Benar, jika menyerah kita akan menyesal seumur hidup. Memanjat gunung memberi pelajaran pada kita bahwa kita selalu memulai sesuatu dengan tujuan dan terus maju untuk mencapai tujuan tersebut hingga tercapai. Jangan berhenti di tengah jalan, karena itu akan lebih susah dibandingkan mencapai tujuan tersebut. Guru Fang, guru sungguh hebat. Walau di mana dan kapanpun, guru selalu bisa berprinsip. Xiao Lice, berkat kau kita jadi punya banyak pembahasan. Tapi yang paling membuat kagum hari ini adalah Kakek Lice. Tadinya kakek tidak berani. Kakek hanya ingin seperti semuanya, selamanya punya semangat hidup. Kekuatan Kakek Lice bagaikan musim semi. Kekuatan hidupnya selalu bersemi, tidak berhenti menunjukkan daya gunanya. Ini barulah disebut sebagai kehidupan. Begitu sampai di puncak, merasakan hangatnya dan terang sinar matahari, semua kesusahan hidup akan menjadi terhibur. Ini adalah balasan jasa dari alam bebas kepada kita.